kemungkinan kerjasama antara sindikat itu dan Kemenlu. Loh, bahaya. Makanya. Dan Kemenlu kayak gitu ngapain dia menyodorkan saksi? Kan itu. Apakah ini dibunuh atau bunuh diri? Saya masih condong ke bunuh diri karena tidak ada pihak lain. Intinya kalau perlawanan, pasti organ tubuh yang paling utama melakukan perlawanan itu tangan. Disitulah akan ditemukan DNA dari pihak pelaku, karena mungkin dia mencakar. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan masuk ke podcast Tikungan Tajam. Selamat malam, pemirsa. Kita masuk ke episode 00001. Jadi ini episode perdana kita untuk membahas hal-hal yang atau kejadian-kejadian atau bisa disebut X-file, ya, entah itu masalah terkait masalah hukum, sosial, budaya yang terjadi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas kematian misterius diplomat yang bekerja di Kemenlu. Jadi kita hadir berempat di sini untuk memberikan satu pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi ini opini berdasarkan dari pengamatan pemberitaan yang ada di media sosial, data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman di sini dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Oke, saya akan mulai. Yang mengawali adalah Bang Co. Jadi dari kematian almarhum ada beberapa opini, ya. Ada yang menyatakan ini bunuh diri, ada yang menyatakan ini dibunuh, dan pasti ada dua hal itu. Kalau nggak bunuh diri ya dibunuh, pasti itu kan. Kira-kira Bang Co itu lebih mengopinikan yang mana ini? Oke, terima kasih Bang Uzi. Ya. Jadi menurut pandangan saya terkait dengan polemik yang ada di media sosial ini ya tentang misteri kematian diplomat muda ini ya. Kalau saya sih ini lebih condong ke ini termasuk bunuh diri. Jadi berdasarkan beberapa fakta yang terbaru, fakta yang dikemukakan oleh kepolisian, oleh Polri. Jadi terkait dengan adanya satu, tidak adanya DNA orang lain yang berada di sekitaran TKP. Itu entah di bagian lilitan lakban atau di kamar-kamar itu tidak ditemukan adanya sperma, terus kemudian DNA orang lain, terus sidik jari juga tidak ditemukan, dan yang ditemukan hanyalah sidik jari dari si ADP ini. Jadi gitu Bang Usi. Terus kemudian yang kedua terkait dengan jadi kepolisian ini sudah mengamankan CCTV dari ada puluhan CCTV lah yang berada di TKP ini. Itu sudah diamankan dan diteliti, diselidiki, dan di situ tidak ditemukan adanya pihak ketiga, orang lain yang masuk ke dalam kosan tersebut. Apalagi kos itu tertutup semuanya, tidak ada akses lain kecuali dari pintu depan ataupun dari celah plafon. Nah, dari plafon juga tidak ditemukan adanya kerusakan. Kemudian dari pintu, bekas congkelan itu betul karena penjaga kos itu mencoba mencongkel. Jadi gitu. Jadi tidak ditemukan adanya celah pihak ketiga yang muncul di dalam rentang waktu yang dari malam itu dari kematian itu, rentang waktu kematiannya itu tidak ada pihak ketiga. Terus kemudian terkait dengan respon dari keluarga juga. Keluarga itu tidak adanya indikasi bahwa ini ada keterlibatan pembunuhan yang mengakibatkan keluarga ini mengetahui sebelumnya atau ada motif pembunuhan yang diketahui oleh keluarga, karena di sini keluarga ini memang mencoba menghubungi sebelumnya, menghubungi si korban ADP ini, dan keluarga juga shock juga dari berbagai macam berbagai keluarga. Jadi ada beberapa keluarga dalam hal ini sudah dimintai keterangan sebagai saksi, dan di sini polisi menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara adanya pembunuhan
yang dilakukan oleh keluarga. Yang pertama itu. Terus kemudian terkait dengan apa yang menjadi fakta dalam kemarin yang dikatakan ada keterlibatan Bapak Kos juga di situ. Dan di situ juga memang terlihat memang ada sedikit pergeseran CCTV pada malam tersebut gitu. Jadi namun dari CCTV yang lain dari sisi luar itu tidak ada celah orang yang mencoba masuk ke dalam kosan tersebut. Jadi menurut saya sebagai awal dari perbincangan ini ya pendapat saya terkait dengan apakah ini dibunuh atau bunuh diri, saya masih condong ke bunuh diri karena tidak ada pihak lain yang dalam rentang kematian itu dia mencoba masuk untuk membunuh. Oke, karena bunuh diri ya. Ya. Terus bunuh diri itu apa yang mendorong almarhum itu bunuh diri? Jawab. Ini terkait dengan motif ya, ini motif apakah ini bunuh diri atau tidak ya. Jadi kalau saya dengan adanya tekanan dari pihak luar ataupun tekanan dari pekerjaan sendiri dan ini juga masih diselidiki juga dari kepolisian terkait dengan ini kan sudah masuk ke ranah motif ya. Jadi motif ini juga masih diselidiki sampai dengan detik ini sampai dengan podcast ini diupload. Jadi ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa ini motifnya ini, tapi dugaan dari saya selaku pengamat di sini ya, pengamat media sosial ya. Jadi dugaan dari saya bahwa bunuh diri ini dipicu dari tekanan dari instansi itu sendiri, dari tekanan dari pekerjaan itu ya. Apalagi pekerjaan ADP ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan bersinggungan dengan orang luar negeri, dengan sindikat TPPO, apalagi beliau baru saja membuka sindikat jaringan TPPO kan gitu. Dan kemarin juga ada beberapa berita juga yang sempat saya baca terkait dengan apakah ini ada kaitannya dengan penemuan ginjal yang ada di luar negeri itu. Jadi ada satu truk itu yang berisi ginjal manusia. Nah, apakah ini juga ada kaitannya lah? Ini nanti terkait dengan motif. Nanti kita menunggu saja terkait dengan apa yang menjadi pernyataan dari pihak kepolisian. Dan di sini saya juga masih menunggu juga pernyataan dari pihak kepolisian. Tapi kalau dugaan dari saya memang ini ada salah satu tekanan. Ya antara ini saya juga masih belum abu-abu ya. Jadi terkait apakah ini dari sindikatnya atau ini tekanan dari pihak Kemenlu-nya. Gitu. Kalau Bang Fajar kira-kira apa? Ini kan asumsi semuanya. Asumsi saya ini itu dibunuh karena saya kan juga melihat adalah rekaman ini ya yang punya kos itu ya membuka kosnya ya. Iya, pintu kos. Pintu kos itu membuka yang bukan iya ya, jadi penjaga kos itu. Ya, itu penjaga kos ya. Penjaga kos itu buka, itu posisi itu udah dilakban semua. Udah dilakban dari mukanya itu dan lakbannya itu rapi. Yang pertama lakbannya rapi. Kemudian pas masuk itu penjaganya juga nggak kaget dan dia langsung membuka selimut. Biasanya kan kalau orang tidur ya kita bisa lah kita mendobrak. Ini kan sesuai manusia lah kalau sudah buka itu pasti kita bangunin dulu, kakinya kan dibangunin gitu. Ini tidur atau gimana gitu kan? Dia langsung membuka selimut, nggak anu kaki atau apa itu, buka selimut terus posisi lakban itu di video itu posisinya rapi, bunuh diri. Kalau bunuh diri itu yang melakban dirinya sendiri pasti juga nggak serapi itu. Dan kalaupun nggak serapi itu pun juga pasti dia ketika nyawanya akan hilang itu pasti dia juga memberontak itu. Itu sudah ini ya, dan naluri dari tubuh manusia itu. Jadi ketika ini mau mendekati ajal masih dia berusaha untuk membuka itu, tapi itu tidak ada. Itu rapi itu bang. Jadi rapi, masih inilah rapi semuanya. Dan di posisi tempat tidurnya juga di kasurnya itu ya, itu juga rapi, nggak ada gesekan apa lah di nyakar atau apa itu nggak ada. Ini mewakili suara netizen ya kan. Nah, ada bunuh diri, ada yang dibunuh. Sekarang Bang Robert ini. Ya, menurut Bang Robert ini gimana ini? Terima kasih banyak. Ya. Mungkin saya berbeda dari dari Bang Fajar maupun dari Abang Col. Dari pandangan saya itu sangat berbeda sekali. Ini bukan masalah kerjaan atau ada tekanan atau bunuh diri.
yang berhubungan dengan sindikat segala macam. Tapi saya mikirnya begini, terbunuhnya Arya Danu ini menggunakan selasiban, menurut saya ini sangat berbeda dengan kematian pada umumnya. Menurut saya di sini ada kemungkinan nggak dia masuk ke dalam aliran atau sekte sesat, di mana menurut saya karena kematiannya ini ganjil sekali gitu. Kalau kita lihat cara kematiannya. Iya, cara kematiannya. Nah, ini menarik ini kemungkinan baru sekali ini ya. Iya, ada yang itu yang dilakban, di mana kepalanya itu kan dilakban itu. Dilakban. Ya, mungkin ini adalah salah satu bentuk ritual mungkin. Ini menurut menurut pandangan saya, iya, ada dugaan di situ. Seperti itu. Ya. Soalnya kalau kita lihat kan Arya Danu ini dan keluarganya baik-baik saja, dengan juga rekan-rekan kerjanya baik-baik saja. Jadi menurut saya mungkin saja pada saat dia tugas di luar negeri, dia ikut aliran sesat itu tadi. Contohnya seperti di Amerika Serikat itu, di mana pimpinan Jim Jones itu luar biasa sekali. Karena dalam suatu waktu itu bisa dengan mereka memasuki sekte itu, mereka bisa doktrinnya itu luar biasa. Terus mereka bunuh diri itu bisa sampai 900 orang lebih dalam suatu waktu. Terus kan bunuh dirinya ini berbeda sekali pada umumnya. Di mana biasanya orang gantung diri atau minum racun, ini malah selasiban kan. Dan biasanya kalau begitu udah dipengaruhi. Jadi mereka itu sudah tidak ada lagi merontak gitu. Mereka asik terus memutar selasiban itu hingga namanya udah hilang. Oke, mohon maaf ini bisa mati gitu ya, Bang. Iya. Bang Robin ini mohon maaf ini saya potong ini. Ini pernyataan Bang Robin ini bisa dalam hal ini bisa membuat citra dari Kemenlu ini ya. Bagaimana Pak ADP ini yang notabene adalah seorang PNS ya, namanya dalam PNS itu ada tes-tesnya dan setiap berapa tahun sekali itu mereka melakukan kayak tes psikologi ya. Kenapa Kemenlu ini bisa kecolongan kalau menurut pernyataan dari Bang Robert ya? Nah, ya kalau saya mikirnya gini, kalau memang seperti itu kan, memang James Jones itu juga bukan orang sembarangan. Mereka orang pintar, tetapi dengan doktrin yang sangat luar biasa, maka pengikutnya itu rela nyawanya diberikan ke mereka. Jadi sekte-sekte sesat ini juga bukan hanya di Amerika Serikat, di Indonesia juga ada. Contohnya aja seperti yang ubur-ubur itu, kerajaan ubur-ubur itu. Mereka juga minum racun secara bersamaan, terus keluarga besar yang di apartemen. Yang ubur-ubur Kang Lel itu ya? Bukan. Beda. Itu bukan sekte itu? Apa itu? Beda. Jadi contohnya aja, kematian yang tidak wajar, ini menurut saya kematiannya tidak wajar Pak. Kalau kita lihat lagi kan, iya pasti. Itu dipasangin plastik dulu, baru dilakban itu, di mana lakban itu, dan itu nggak gampang bukanya dan rapi banget, iya kan? Berarti menjawab keyakinan dari saudara Iya, ini cuma Fajar. ini perbandingan Pak. Iya. Gini, tadi Bang Fajar kan menyampaikan. Iya. Kalau posisi dia bunuh diri dengan melilitkan secara rapi di saat sakaratul maut dia pasti akan berontak karena kehilangan nafas kan itu mungkin sudah terjawab. Kalau dia sudah kena doktrin dia dengan sudah siap untuk mati satu. Terus mungkin sebelum kematian dia pingsan terlebih dahulu. Jadi sudah terlanjur pingsan, dia tidak bisa memberontak juga kan itu ya. Jadi mungkin beberapa netizen yang punya pandangan seperti Bang Fajar, di sini kita juga punya counternya kan itu ya kan. Kita counter ini counteran ini kan. Nah, jadi bisa jadi dia pingsan terlebih dahulu, ya. Makanya tidak ada pemberontakan terhadap diri dia kan itu, ya. Atau karena sudah doktrinnya semakin sudah terlalu besar, ya doktrinnya, akhirnya dia ya sudah memang sentian untuk bunuh diri kan itu bisa jadi itu. Ini tadi dibunuh
dibunuh. Saya bunuh diri. Bunuh diri, ya. Dan saya pun termasuk bunuh diri juga, tapi Bunuh diri berbeda. karena dorongan orang lain. Iya. Bukan dorongan diri sendiri. Bukan. Karena satu keyakinan. Iya, suatu keyakinan. Ya, itu mungkin bagi sekte kalau ini maaf kata ya, ini bisa dianggap jihadnya mereka Ya. kan itu. Satu bentuk Pengorbanan lah. pengorbanan kan itu ya. Tapi menurut agama-agama yang ada di Indonesia itu hal yang tidak dibenarkan pastinya kan itu ya. Namanya aja sekte sesat ya. Ya, kita sesat. Oke, ini masalah bunuh diri. Tapi Korelasinya berbeda. motifnya berbeda. Saya di sini hadir sebagai sembunyi aja ya. Jadi kalau ada yang kelihatan kalah ya saya bantu. Jadi ini karena skornya kan 2-1 ini, makanya saya bantu Bang Fajar aja. Ini dibunuh. Cuman informasinya kepolisian itu enggak, ya dengan segala hormat ini ya. Jadi bagi saya itu kurang lengkap. Jadi mungkin pihak kepolisian itu mencari DNA pelaku yang ada di situ. Karena waktu pas press release saya tidak mungkin bisa diluruskan bagi netizen ya. Kalau mungkin saya kurang teliti untuk mendengarkan press release, nanti bisa dimasukkan dalam komentar. Saya itu tidak mendengar ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa di antara kuku-kuku ini, ya kan, kalau orang dibunuh pasti akan ada pemberontakan itu. Paling utama organ tubuh yang memberontak itu pasti tangan, ya kan. Setidaknya tangan akan meraih apapun anggota tubuh pihak lawan atau pihak yang punya potensi ingin menghabisi dia, kan itu, ya. Jadi ada nggak itu press release kalau di antara sela-sela kuku sudah dicari ada DNA-nya, ya? Karena itu sangat penting sekali kalau dalam film-film barat itu ya, film-film tentang detektif itu kan ya, pasti di sini akan dicari ini kuku-kuku ini, sela-sela kuku ini kan. Karena intinya kalau perlawanan pasti organ tubuh yang paling utama melakukan perlawanan itu tangan. Disitulah akan ditemukan DNA dari pihak pelaku. Karena mungkin dia mencakar, kan itu ya. Ini belum kan? Ada, tapi mohon maaf ini saya potong ini, Pak Lusi ini. Ya. Jadi memang terkait dengan penyelidikan ini, polisi kan sudah melibatkan saintifik juga ya dalam hal ini ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Bang Uzi itu tadi, kan Bang Uzi menilai nih bahwa di dalam jam kematian, karena di situ sudah rilis jam kematiannya itu antara ketika ditemukan itu antara 7 sampai dengan 9 jam. Ya. 7 sampai 8 jam antaranya segitu ketika itu dilakukan pemeriksaan kan, Ya. jam kematiannya berarti kan hanya dalam jangka waktu antara tengah malam sampai dengan pagi itu. Nah, pada saat itu sudah dihadirkan juga saksi antara diantaranya ada penjaga kos dan kamar kos samping-sampingnya, dan di situ tidak ada kegaduhan yang ataupun percekcokan ataupun sesuatu yang membuat yang dapat diindikasikan bahwa di situ terjadi pembunuhan, gitu. Jadi itu mungkin sudah bisa terjawab juga ya dengan apa yang sudah disampaikan dengan dari kepolisian itu tadi ya, Bang Musi. Jadi gitu sih Bang Musi. Dan tidak ada pertikaian ya, Iya. untuk menjadikan itu alasan membunuh atau menghilangkan nyawa. Ya, itu press release dari kepolisian ya itu ya. Oke, itu satu. Terus kalau itu bunuh diri, berarti sudah bukan lagi kewenangan kepolisian dong. Kan tadi Bang Col tadi bilang ini polisi masih memeriksa, yang bunuh diri kan berarti sudah selesai, tidak ada yang bisa dipidanakan dari bunuh diri. Andai kata yang menghilangkan nyawa saja sudah meninggal kok, nggak bisa dibawa ke pengadilan. Berarti bukan lagi kewenangan kepolisian. Sedangkan polisi masih mencari tahu lah, itu siapa yang memberikan kewenangan polisi untuk mencari tahu itu. Jadi gini Bang Musi, memang press release kemarin itu disampaikan bahwa ini dugaan motifnya adalah
bunuh diri, Ya. gitu dengan adanya beberapa alat bukti, kemudian saksi-saksi yang sudah diselidiki oleh kepolisian. Namun desakan dari masyarakat, ya terutama netizen juga, masyarakat dan keluarga korban yang masih belum terima terkait dengan press release ya kematian dari ADP ini. Nah ini yang membuat polisi masih mencoba mencari lagi. Jadi ini case memang dalam artian kemarin Mencari apa maksudnya? Dalam mencari motif bunuh dirinya atau mencari pelaku penghilangan nyawa? Nah, dalam hal ini kan saya sendiri masih belum menyampaikan ya terkait dengan motifnya apa. Nah, namun di sisi lain mungkin kepolisian akan menemukan bukti baru mungkin. Jadi saya dalam hal ini menyampaikan apa yang sedang terjadi pada saat ini, berita yang sudah rilis dari resmi ya dari kepolisian yang sudah rilis pada saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan, contohlah dengan adanya Brigadir J kemarin, polisi menemukan bahwa ini kayak gini, terus ternyata memang ada bukti baru atau pengakuan baru. Tapi ini juga menurut saya lebih condong ke bunuh diri. Tapi saya tetap menghargai lah dari kepolisian yang ingin mencoba menyelidiki kembali terkait boleh maksudnya gini Bang Cok. Jadi jangan sampai masalah ini ya kita berharap masalah ini menjadi pintu masuk semua pihak untuk bisa lebih profesional. Ya bukan kalau saya sudah respect lah dengan apa yang dilakukan oleh pihak Polri kan itu sangat lengkap sekali lah, walaupun mungkin dengan segala kekurangannya tapi itu sudah bisa tercover dengan yang sudah disampaikan. Mungkin masih banyak yang lainnya seperti buku-buku itu dijelaskan apakah memang benturan yang di dada ini memang akibat dari dia naik panjat pagar, ya berarti kan bisa dicari pagarnya itu apakah ada jejak DNA-nya apa enggak ini, ya kan pasti kan tetap ada dengan keahlian. Terus bukunya itu memang ada nggak pasir halus kalau dia ini kan. Nah jadi dengan pekerjaan dia, kecuali kalau pekerjaannya memang di lapangan ya ini pekerjaan lebih baik di kantor ini ya, pasti akan meninggalkan jejak-jejak itu ya. Itu belum tercover juga. Kalau bisa mungkin di cover lagi lah, nggak apa-apa kan itu ditambahkan. Kalau bukti baru ya berarti kalau bukti baru kan berarti harus membongkar lagi jenazahnya itu, makamnya. Bukti yang bisa berbicara itu adalah jenazah kan itu ya kan. Jadi harus dibongkar lagi dengan seizin keluarga pasti. Kalau keluarga memang tidak puas ya itu dibongkar lagi untuk diteliti lebih dalam lagi, mungkin ada yang kelewatan dan sebagainya kan gitu ya. Ini kalau bunuh diri ya. Nah, terus motifnya tentang apa namanya tekanan pekerjaan. Berarti kalau tekanan pekerjaan ini seharusnya ya ini tadi momentum ya, kejadian ini bisa dijadikan satu momentum untuk semua pihak. Seperti halnya mungkin dimasukkan masyarakat ini, suara rakyat ini ya, suara rakyat. Oh Kemenlu bisa, oke lah untuk masuk ke Kemenlu menjadi bagian dari keluarga besar Kemenlu itu sangat sulit, ada tes psikolog dan sebagainya ya. Tapi kan setelah itu tidak tutup kemungkinan psikis dia ya, awal dia masuk psikis dia sehat, setelah dia menjalani pekerjaan sehari-hari dengan segala pressure yang ada dia bisa jadi tidak sehat. Dan psikis itu seperti fisik, kalau tidak dijaga ya tidak akan selamanya sehat kan itu. Sepertinya kita masuk ke menjadi anggota TNI pasti kan dicari fisik yang sehat. Setelah masuk TNI belum tentu nanti akan sehat terus, berarti harus ada pemantauan secara fisik ataupun secara psikis. Apalagi yang bersangkutan pernah menjadi saksi satu tindak pidana TPPO itu ya, tindak pidana perdagangan orang. Terus ditemukannya ginjal satu kontainer itu ya. Nah, ginjal satu kontainer, bayangkan orang yang tidak punya kemampuan ya, istilahnya itu hanya orang-orang tentara khusus itu ya, yang melihat kematian itu menjadi hal yang biasa yang di medan perang gitu kan. Itu bukan seseorang yang punya kemampuan untuk bisa menahan satu pressure secara psikis
kenapa kok nggak ada, setelah itu kan nggak ada pendampingan dari psikolog oleh Kemenlu. Dan sedangkan kalau kita lihat-lihat itu ya, ada seorang polisi ya, dia menembak ya, walaupun itu menembak sangat sah kan ya, jadi memang ada di perintah jabatan kan itu, menembak penjahat lah kan itu ada pendampingan setelah itu, karena pembunuh itu kan bukan semua orang mampu, walaupun dia sudah menjadi seorang yang dipersenjatai ya, kalau tidak terbiasa membunuh ya pasti ada psikisnya yang akan bermasalah. Nah, ini kira-kira Kemenlu ini gimana ini ya, mohon maaf Kemenlu ya, jadi ini masukan aja, masukan kami kan. Negara kita kan negara yang kaya, jadi dengan segala anggaran yang sudah mumpuni lah ya, harapan kami itu ini almarhum ini kan istilahnya warga negara pilihan ini, jangan sampai ada warga negara pilihan itu yang mati sia-sia hanya karena dia mempunyai satu tekanan pressure tapi dia tidak bisa membagi pikiran itu ke orang lain, kan itu kan. Andai kata dia membagi ke rekan kerjanya, nanti dianggap orang yang lebay, atau mungkin ngapain manja kamu, ini pekerjaan kita seperti ini bla 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 kan gitu. Ya harapannya untuk ya mungkin bukan hanya Kemenlu ya, semua instansi pemerintah ya. Jadi kalau ada salah satu stafnya itu yang memang diposisikan dia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak jadi kebiasaan dia, dan itu bisa mengganggu psikis, itu harus, setelah itu harus ada pendampingan psikiater ataupun psikolog. Itu harapan kami ya, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ini tadi yang bunuh diri, dibunuh, motifnya bisa jadi itu. Saya sedikit setuju ini, bisa jadi karena ya namanya orang lihat ginjal, ya kan. Mungkin kita mikir juga ya, untungnya bukan ginjal itu yang ada di situ, karena dia menjadi saksi hidup loh dia. Berarti ada kejadian-kejadian sebelumnya yang dia mensaksikan, ya kan? Nah, jadi wah ini sudah pikirannya pasti macam-macam ini, bisa jadi ini. Tapi kok nampaknya ada satu pembiaran setelah dia menjadi saksi. Jadi ya sudahlah berlalu kan itu ya. Itu ya. Ini juga bisa jadi ini sekte sesat ini, iya kan? Jadi gini Om sih, saya melihatnya gini, karena adanya tekanan kerjaan segala macam, ya psikis mungkin terganggu lah, apalagi tadi melihat ginjal yang suatu kontainer tadi itu. Jadi terkadang di situ lah sekte sesat itu bisa masuk ke dalam apa namanya itu, ke dalam diri kita. Jadi mereka itu mengiming-imingi atau memberikan doktrin di mana apabila masuk ke dalam aliran ini akan terbebas dari hal-hal yang tidak apa namanya, yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi mereka masuk dengan apa namanya itu, hati yang tulus segala macam. Jadi pada saat masuk itu, disitulah doktrin-doktrin luar biasa itu masuk ke dia, bukan mencerahkan tetapi malah menggelapkan, sehingga terjadilah bunuh diri. Karena kalau kita tengok bunuh dirinya kan luar biasa itu, sangat baik, bagus sekali yang apa namanya itu, selasi bannya itu melilit di atas kepalanya sampai menutupi rongga mulut segala macam. Bang Fajar ini dibunuh kan ya? Karena saya kan nggak membahas tentang motifnya, jadi saya yang bahas itu tentang yang ada di video itu, yang ada di video yang beredar pas buka pintu kos itu, penjaga kosnya itu kan, dan kelihatan ADP ini meninggal di situ, jadi gitu. Oke, karena bukanya kok nggak tahu, oh ini harusnya udah tahu kalau ini bunuh diri gitu ya. Ya, jadi dia tuh buka itu kayak seolah udah tahu kalau ini tuh udah meninggal. Kenapa nggak dibangunin dulu kakinya gitu, biar bangun gitu kan? Siapa tahu masih tidur atau pingsan gitu. Jadi kok tiba-tiba kok langsung buka selimut gitu. Terus yang di lakban itu kok rapi gitu, dan nggak ada bekas cakaran atau apa gitulah, kayak naluri manusia kalau kehabisan napas gitu. Ya, oke, kalau itu tadi sudah terjawab ya, masalah lakban rapi karena mungkin sudah diniatin atau mungkin karena memang ada dorongan doktrin dari sekte sesat tadi. Kalau mungkin penjaga itu kan kalau kita lihat bersama-sama di CCTV itu kan nampaknya dia memang nggak terpikir itu meninggal. Karena mungkin bunuh diri yang tidak selazimnya kan. Kalau lazim itu biasanya maaf kata ya gantung gitu kan ya, GTG diri kan itu, GTG giri kan itu kan. Nah kalau ini kan
dia masih sanksi kan itu dari fishnya nggak begitu kaget, mungkin ini tidur baru dan dia mungkin sudah tahu kan jangan sampai disentuh karena ini sudah ada masalah hukum kalau kematian yang tidak lazim gitu ya kan, karena ada lakban kan itu. Oke. Ya ini kita mencoba untuk mengcounter itu biar menjadi satu memperkaya opini masyarakat gitu kan. Jadi ada mungkin beberapa podcast yang karena tidak kaget itu berarti dia pembunuhnya kan itu. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Yang menurut kami statement-statement itu berbahaya. Karena apa? Kalau andai kata loh, dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran masyarakat ya. Kalau main itu jangan di kamar kos. Ya kan? Karena apa? Kita nggak tahu nanti teman yang kita ajak main ternyata dia punya keinginan mau bundir, ya, terus nanti jejak DNA kita tertinggal di kamar kos. Nah, selesai sudah kita jadi tersangkanya, kan gitu. Jadi mulai berhati-hatilah karena memang sulitnya ekonomi ini mungkin akan membawa satu dampak tekanan psikis. Dan kita nggak tahu hari ini kita ketemu orang yang mungkin tertawa-tertawa, tersenyum, ternyata dia sudah menyimpan satu keinginan untuk bundir, kan itu ya. Di saat itu kita main dengan dia, mungkin main gitar lah apa di kamar kos, kita meninggalkan jejak di situ, ya kan? Mungkin rambut kita, terus ternyata ada sidik jari, terus itu meninggal, selesailah sudah kita jadi tersangka. Oke, teman-teman, sahabat tikungan tajam, jadi ini mungkin menjadi satu memperkaya opini teman-teman ya di tikungan tajam ini. Jika ada pihak-pihak yang merasa terpojokkan dengan opini-opini kami, bukan maksud kami untuk memojokkan, tapi ini mewakili suara masyarakat, suara netizen ya. Tapi kita juga berusaha untuk mengcounter dengan segala logika yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa share, subscribe, dan jangan di skip-skip ya, biar nggak salah paham. Terima kasih.